penelitian-penelitian juga harus satu ya penelitiannya ya, ada beberapa gitu. Malah ada beberapa dosen yang menyarankan untuk hasil-hasil penelitian di latar belakang itu minimal 5 misalnya. Itu juga bisa juga gitu. Oke. Nah, ini kebalik ya. Harusnya kan rumusan masalah dulu. Nah, ini juga sama nih. Rumusan masalah itu bukan pertanyaan penelitian ya. Di sini kan bagaimana gambaran waktu tunggu pelayanan pasien BPJS. Ini adalah pertanyaan penelitian, bukan rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ya yang terkait dengan masalah yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Apakah ada keluhan dari pasien? Kan biasanya kan ada tuh yang apa namanya? Yang kotak saran, ya kan, kotak saran atau misalnya sekarang kan menggunakan eh, apa layar ya, misalnya oh mau pakai komen apa nih gitu ya, itu kan misalnya oh gambarnya senyum, gambarnya misalnya tertawa atau apa kan itu ada tuh ada grade-nya kan, itu juga bisa gitu yang menjadi apa menjadi suatu acuan kita dalam mengangkat ini sebagai masalah. Rumusan masalah itu ada masalah yang ada di situ terkait dengan topik terkaitnya dengan waktu tunggu pasien BPJS. Nah, itu berarti yang menjadi rumusan masalah kita ceritakan itu. Kenapa kita angkat menjadi suatu penelitian? Apa sih yang menyebabkan rumusan masalahnya apa? Kenapa kita angkat menjadi penelitian ini? Itu adalah rumusan masalah. Nah, ini adalah yang ditulis di sini. Yang ditulis rumusan masalah ini adalah pertanyaan penelitian. Nah, tujuan penelitian mengidentifikasi dan kelihatan bahwa ini adalah penelitian kualitatif ya, mengidentifikasi, mengevaluasi ya. Ini bisa menjadi suatu apa namanya penelitian kualitatif. Oke, tujuan pustaka. Nah, ini penelitian sebelumnya memberikan landasan ya. Ini kerangka pikirnya. Nah, ini sama ya. Jadi dibuatlah kerangka pikir yang atau kerangka teori yang memang terkait dengan masalah penelitian ini. Gitu. Kecuali kalau ini yang memang di dalam teori-teori itu nggak ada. Nah, itu bisa nggak usah pakai kerangka teori gitu. Adalah suatu masalah yang jadi dan banyak juga orang yang tinggal suatu namanya harinya kan karena di dalam tinjauan pustaka harusnya ada nih tinjauan pustakanya kan juga apa namanya uh, ini banget ya semua pustaka ini jadi banyak hal yang kita bisa ceritakan terkait dengan eh, apa namanya waktu tunggu pasien BPJS. Saya kira sih banyak banget ya penelitian. Coba nanti bisa di searching waktu tunggu pasien BPJS gitu ya. Itu pasti banyak banget di Google ya. Nggak usah cari kemana-mana di Google tuh banyak banget. Pasti jurnal-jurnal itu pasti banyak banget. Ini penelitian sebelumnya, ini kan penelitian sebelumnya. Nah, ini kan nggak apa namanya masih sangat sedikit ya, jadi nanti bisa diperbaiki lagi. Ini kerangka pikirnya, jadi kerangka teorinya belum dibuat suatu apa namanya eh, kira-kira apa sih yang menjadi apa saja waktu tunggu BPJS ini, apakah eh, apa namanya dari kurangnya edukasi masyarakat misalnya kan bisa saja ya. Ya, banyak juga mungkin yang tidak terpapar atau yang tidak pernah memakai BPJS sehingga dia tidak tahu bagaimana caranya kemudian apapun yang menjadi terkait dengan waktu tunggu tinjauan pustaka kemudian masuk di dalam kerangka teori. Jadi kerangka teori ini, nah ini kan isinya di sini kan mengidentifikasi kesesuaian waktu tunggu pelayanan pasien dengan standar serta mengkaji faktor ini kan sebetulnya apa saja. Nah, ini masuk di dalam tinjauan pustaka ini harus masuk gitu. Di apa di dalam tinjauan pustaka ini harus masuk ya. Kalau dia mau apa namanya mau
kerangka pikirnya seperti ini, berarti apapun yang ditulis ini ya harus masuk di dalam tinjauan pustaka. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan PNS. Ini enggak lah ya, ini kan kita kan kerangka pikirnya itu kan kalau ini kan manfaat atau tujuan kan bisa jadi. Nah, ini kerangka pikir itu adalah apa teori-teori yang terkait dengan penelitian yang akan kita angkat. Nah, kerangka konsepnya, waktu tunggu, durasi yang diwaktu pasien BPJS, pasien terdaftar. Nah, ini kan nggak apa namanya, kalau bisa ada alurnya gitu ya. Seperti tadi kan ada alurnya nih. Oh, pasien BPJS, kemudian eh, waktu tunggu sekian, kemudian nanti akan mempengaruhi apa atau kita mau mengeksplor apa misalnya. Nah, itu di dalam kerangka konsep itu bisa di konsep itu harus dasar dari kerangka teori tadi. Ya, ini pelayanan rawat jalan. Kalau ini definisi operasional. Jadi definisi operasionalnya dibuat seperti tadi, yang kelompok satu tadi ya. Jadi itemnya jelas. Kayak hipotesis sebetulnya nggak perlu, karena kalau kualitatif nggak perlu. Nah, ini malah kuantitatif. Nah, ya kan? Dia ternyata mintanya kuantitatif, tapi dari dari apa namanya dari pertama kali kok tulisannya kayak kualitatif ya kan kayak gitu kan karena ini kan nggak nyambung nih kalau misalnya nah ini kan ini eh, metodologi nah ini desain ini waktu tunggu pelayanan misalnya ya ini hipotesisnya hipotesis utama sebagian besar pasien BPJS dirawat rumah yang melampaui standar pelayanan minimum hipotesis kedua status ini dan volume kunjungan di poliklinik berpengaruh. Nah, ini kan ini emang ada di dalam tujuan? Kan nggak ada, ya kan? Di tujuan itu sama sekali tidak menyebutkan apa yang ada di dalam hipotesis tadi, ya kan? Nah, ini kan, nih, dia mau mengidentifikasi dan mengevaluasi kenapa jadi apa namanya hipotesis seperti ini. Ya, jadi apa namanya tujuan. Jadi sebetulnya gini harus sama ya antara eh, pertanyaan penelitian, kemudian tujuan, hipotesis, kerangka konsep itu harus nyambung semuanya. Apalagi di sini kerangka konsep ini juga seperti ini. Kerangka konsepnya enggak ada ya kalau ukurnya apa, alat ukurnya apa, kan gitu kan, hasil ukurnya seperti apa. Loh, sebelumnya karena dalam apa namanya dalam penulisan ya kita nanti akhirnya salah juga ya jadi sebaiknya ya pertama adalah lihat pedoman sama halnya kalau kita mau submit apa namanya ke jurnal itu kan juga kita harus melihat di jurnal ini pedomannya apa kalau saya mau masukin tulisan ya sama seperti itu ini metode penelitian juga nggak hanya metode dari mulai bab satu itu harus dilihat atau bukan hanya bab satu dari mulai cover itu cover itu apa sih isi cover itu dari mulai itu tuh harus ada harus dilihat di dalam pedoman penulisan tesis sampai di metode juga begitu